Ayo G-Friends, ketemu lagi dengan kita OTKJ Channel dan kali ini kita mau ngebahas mobil legend ya dari Toyota, yaitu Toyota Land Cruiser FJ40 ya Om. Ya. Dan kali ini gue juga berhubung yang punya nih Om Fernando. Nah, makasih banget nih Om Fernando udah mempersilahkan kita untuk nge-review mobilnya. Guest host nih Om Willy. Host magang. Host magang. Om Willy yang juga kebetulan dia main off-road juga, jadi lumayan ngerti Sedikit banget lah off-road. soal off-road. Gimana nih Om? Ya, apanya nih gimana nih? Sejarahnya atau apa enaknya? Enaknya sih, pertama mungkin sejarahnya dulu ya. Ini seri apa, terus juga tipe mesinnya apa, lo tau Ya, nggak Om? jadi gini, si FJ40 ini lumayan sering salah kaprah sama orang-orang ya, nyebutnya gitu. Orang nyangka FJ40 adalah serinya gitu, padahal ini keluarganya Land Cruiser gitu. Nah, kalau secara sejarah kan dia tuh diawalin dulu mobil perang. Jadi mobil perang yang dipakai Jepang justru untuk mensupport Korea Utara. Oh, untuk support Korea. Itu zaman perangnya perang Tahun 50. bukan perang dunia kedua berarti ya? Perang Korea berarti? Iya, betul gitu. Nah, waktu pertama keluar seri B, ada B20, terus kemudian sekitar tahun 60 atau 58 lah, tepatnya 58, ini baru mulai di konsep, 60 mulai dijual di publik, nah pakai FJ40. Jadi versi rombakan dari seri B20 itu. Nah, FJ40 itu juga banyak subvariannya tuh, jadi FJ40, FJ43, FJ45. Kalau yang FJ40 yang kayak gini, FJ43 sama 45 itu yang lebih panjang. Lebih panjang, ada yang station wagon, ada juga yang pick up gitu. Nah, mesinnya sendiri ada dua jenis. Yang ini seri 2F nih, karena tadi ngelihat di STNK tuh 4200. Berarti seri 2F, yang sebelumnya tuh 3800 itu seri F. Yang mesin bensin. Kalau mesin dieselnya dia pakai mesin B, ada B polos, B2, B3 sama yang terakhir mesin H. Mesin H. Gitu. Tadi ada mesin B2 deh. Ya, itu kalau 2B. 2B ya, bukan 2B. B2 ya? Bukan, 2B. Jadi kalau si Toyota itu memetakan mesinnya tuh selalu angka dulu depannya, 1KD, 2B, 4D segala macam gitu. 4AGE ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini uniknya tahun 60 mulai masuk di Indonesia, itu juga untuk kebutuhan militer. Kongo ya, bukan ya? Bukan, jadi untuk Pas Pampres. Oh, Pas Pampres. Pas Pampres waktu itu malah dipakai sama Cakrabirawa. Jadi Cakrabirawa termasuk tim yang pertama kali pakai FJ40 di Indonesia. Oke. Gitu. Nah, baru mulai dibikin untuk publik itu tahun 70-an, karena waktu itu kalau nggak salah ada kebijakan dari pemerintah itu nggak boleh CBU, harus CKD. Makanya Astra masuk. Oh, bikin ini. Astra masuk, dia mulai CKD di Priuk tahun 70-an. Nah, itu FJ40 yang setelah tahun 70-an bisa dipastiin rakitan sini. Kurang lebih kayak gitu sejarahnya sih. Dan ini terkenal juga mobil culik. Soalnya dipakai buat gitu ya. Kalau di film-film tuh dulu, kalau Oji Friends hidup di tahun 90-an lah, 80-90 itu kalau di film-film ini mobil sering buat identik dipakai. buat nyulik orang. Iya. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini juga lumayan ada, kalau gue ngeliat tadi ini ada beberapa ubahan-ubahan dari standarnya sih, mulai dari shock udah pakai OME, terus shock steer dia udah pakai juga, dia pakai tough dog nih, dua-duanya shocknya pakai Australia semua. OME, kalau OME itu masih satu keluarga sama ARB. Jadi versi off-roadnya ARB itu pakainya OME. Kalau shock steer di kalangan off-road itu tuh lumayan kelas dewa tuh tough dog. Jadi rata-rata kalau udah off-road serius, pakainya tough dog biasanya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tadi juga ngeliat di beberapa di interior juga udah ada peremajaan lah, mulai dari jok segala macam itu udah ada gitu. Ya, dan nanti ini mungkin kita sekalian nyobain ya Om ya, untuk ngeliat interior. Tapi ini ban juga masih sudah. Ban udah, ini pakai Kanati 31,5. Jadi 31 lebar 10,5. Velgnya pakai Daytona kayaknya. Oke, nah itu kan G-Friends, Om Willy ini lumayan fasih lah untuk urusan off-road, makanya kali ini kita ngajak Om Willy
untuk ngebahas ini gitu. Terus tadi itu dia produksi tahun berapa nih? Ini tahun 80. Tahun 80. Tahun 80. Termasuk kalau di kalangan mobil retro ya ini tahun muda untuk kelasnya si FJ Cruiser ya. yang ini ya. Umurnya si FJ umur muda dia. Dan ini orang biasanya nyebutnya Toyota hardtop. Yeah. Padahal dia juga ada yang canvas sebetulnya. Ya, soft top ya. Soft top gitu. Jadi saking terkenalnya ini nyebutnya jadi hardtop gitu. Orang nyebutnya. Betul. Oke, nanti abis ini kita kayaknya sama Bakal anaknya Om Fernando, Fidel yang akan nganterin kita ngerasain ini mobil sekaligus kita review. Sekalian nyulik beberapa kru auto gadget. Karena mobil culik. Oke, jadi jangan kemana-mana, nanti kita sekaligus jalan-jalan pakai mobil ini ngerasain sama nge-review interiornya juga. Siap ya? Siap. Udah jalan. Nah, Uji Friends, itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit tentang eksteriornya Land Cruiser FJ40 ini. Dan sekarang kita bareng sama Mas Fidel nih, yang mewakili yang punya Om Fernando. Jadi, thank you Fidel udah ngelewati udah ngeluangin waktunya buat nganterin kita jalan-jalan pakai Land Cruiser-nya. Santai Om. Kalau gimana nih dari Om Willy dulu, mungkin dari sisi interiornya di depan gimana nih, kan udah banyak ubahan kayaknya nih Om. Sebenarnya sih kalau gue bilang ubahannya nggak begitu banyak ya. Yang paling ini cuman di joknya aja sama di konsol tengah kayaknya. Sisanya sih hampir masih orisinil gitu loh. Kecuali ini memang ada kayak di sini ada power window ya? Power window plus ini door locknya bukan punya FJ nih. Jadi ini udah pakai mobil lain, kayaknya punya Daihatsu malah gua ngelihatnya sih ya. Ini kayak pakai punya Daihatsu ini. AC juga kayaknya AC bawaan sih. Kalau ini udah, karena tahun muda kan udah ada tuh. Jadi FJ pertama kali ke Indonesia itu memang belum ada AC-nya. Itu dia baru ada AC kalau nggak salah di generasi terakhir generasi terakhir FJ yang di Indonesia waktu itu, kurang lebih kayak gitu. Sama ini nih ada penambahan power USB nih, jadi buat ngecas. Biasa kan hari gini kan kalau nggak ada colokan USB kayaknya ribet dunia. Pernah pakai buat kuliah juga nggak, Del? Belum pernah. Jarang banget sebenarnya pakai ini. Jarang banget. Yang sering bokap. Oh gitu. Kalau lu sendiri pernah pakai buat apa aja? Cuma nyari makan gitu loh. Deket-deket aja ya. Iya, soalnya ini setirnya berat juga ini. Oh pasti. Iya, berat. Belum power steering ya? Belum. Belum power steering. Dari sisi belakang kali ya. Belakang tuh karena ini juga sebetulnya modelnya tuh nggak banyak perubahan dari yang generasi 1. Jadi ini masih model kayak banyak bolt-on gitu ya Om. Iya. Jadi bodinya segala macam itu masih model bolt-on. Terus otomatis juga joknya nih kayaknya udah diganti juga. Iya, Ini kalau ini paling diganti ini aja ya, ganti kulitnya aja yang belakang kayak gini. Kalau belakang Punya siapa nih? gue nggak hafal sih, tapi Kayaknya sih ini masih yang Iya. standarnya, tapi yang diganti ya kulitnya paling aja ganti sih. kulit sama busanya aja kali ya. Selebihnya sih ya layaknya SUV atau Jeep di tahun ini sih. Iya betul. Nggak ada sesuatu yang colokan apa gitu, enggak. Cuman di sini ada speaker di sini ditaruh, ya buat nyaman juga buat Om Fernando, nyaman-nyamanan ya. Tapi kalau tadi ngelihat STN kan tahun 80 harusnya udah power steering sih. Oh, mungkin ini udah kali ya. Mungkin udah, tapi karena lu Cuma biasa lebih berat. mobil Mungkin enak. ya. Iya. Jadi ini rasanya berat banget. Padahal mungkin pada zaman itu dia udah termasuk enteng gitu kali. Iya kali. Iya. Kalau bantingan ya otomatis mobil off-road ya. Iya. Ya bantingan lumayan deh gitu. Kan emang dipergunakan untuk itu gitu. Ini
Ini udah dipasangin tape Pioneer juga itu ya. Ya, udah kekinian lah ya. Kekinian. Nah, Iya, bisa bluetooth biar bisa bluetooth. Bisa Iya. Bluetooth. Terus panel-panel di depan tuh masih khasnya mobil Land Cruiser ya, maksudnya Iya. yang dari generasi 1 nggak banyak perubahan tuh. iya. Kalau kesan gue sih untuk naik Land Cruiser tipe ini gitu ya, tipe dulu tuh karena dulu gue sempet ya beberapa kali lah naik mobil tipe ini gitu waktu masih kecil ya. Itu ya kembali kayak waktu pas kita video yang nge-review mobil retro tahun 90-an. Iya. Tapi kalau waktu pas gue kecil itu ini ya, ibaratnya bring back memories lah, banyak apa kenangan gitu, nostalgia, apalagi ngeliat itunya tuh apa speedonya Dan Jadul banget ya. iya. jadul banget, khas banget lah khasnya si Land Cruiser. Dan ini Tipe kalau ini. speedonya belum pernah diputer balik ya. Ini masih ini loh, masih Sedikit, rendah banget tuh 37.462. Berarti dari tahun 80 sampai 2023 cuma ngejalanin 37.000 km itu beneran mobil garasi sih gue bilang sih. Iya, dikit sih betul. Dikit banget sih gitu. Karena waktu itu nyarinya juga agak susah kayaknya. Bokap waktu itu ini tuh mobil dari Manado ngambilnya. Dari Manado. Dari Manado. Oh, oke. Ditarik dari sana ya. Aslinya warna ini. Yang warna merah. Warna Tapi merah, habis itu warna- dicat lagi. Soalnya udah mulai jelek. Iya. Pernah lu pakai off-road nggak? Ini mah Atau emang buat mobil ini aja apa? pajangan aja ya. Buat sebenarnya ini emang bokap tuh suka banget sama mobil ini kan. Jadi kayaknya dia pengen sih, kayaknya bokap pengen pakai buat off-road cuma belum sempet aja. Jadi pakainya cuma kalau kantor aja, bahkan dipakai ke mall juga jarang. Lagi pula pakai ke mall kurang cocok ini mobil. Iya, kurang ya. Kurang. Justru malah banyak dilihatin. Emang iya sih. Iya. Sebenarnya ya, pasti. sebenarnya karena gue pengalaman bawa mobil-mobil kayak begini ya. Itu pasti diliatin gitu, diliatin Sayang, sama orang, wah ini mobil keren banget. Bahkan mungkin nggak menutup kemungkinan bisa ditawar di tempat loh. Kalau Kayaknya ketemu pernah deh, bokap Ya tuh kan? pernah waktu itu Ah. ditawar apa Cherokee-nya ya, lupa juga. kalau bawa mobil begini pasti sempat ditawar. Jual nggak om? Gitu. Tahu berapa om? Biasanya begitu tuh. Ya, itu aja. Dan ini lumayan ini FJ ini termasuk boros di kopling. Karena ya? karena bobotnya berat terus koplingnya itu dikenal paling sering kebakar tuh, paling sering kebakar. Tahun berapa ini waktu itu ditarik dari Manado? Ingat aku ya, Nah, sebelum Covid. oh berarti baru lah ya. Iya, baru antara Covid atau sebelum Covid. Terus bangunnya di sini. Artinya emang udah jadi? Belum. Enggak, bangunnya di Jakarta. Bangun di Jakarta. Cat ulang juga. Jadi nyampe sini langsung masuk bengkel. Oh, tahu berapa budgetnya waktu itu? Enggak tahu. Enggak tahu. Biasanya kalau mobil-mobil gini budgetnya suka nggak nyangka ya. Ajaib ya, Om. Ajaib tuh angka-angkanya. Ini dicat ulang juga nggak? Dicat ulang. Dicat dulu, Dicat ulang ulang sih. ya? Nah, Waktu yang ngecat mesti jago tuh ya. harus jago. Harus jago karena kadang-kadang nggak presisi kan dengan sebenarnya mobil ini. Sebenarnya yang bikin mobil-mobil klasik tantangannya lebih banyak karena banyak nut-nutnya itu loh, sambungan-sambungan platnya. Itu kalau dia nggak bagus ngerjainnya, itu sebulan 2 bulan pecah tuh, jadi jelek gitu. Jadi perlu memang spesialis yang builder terbiasa ngebangun mobil-mobil kayak begini. Udah ngerti mereka ya. Beda sama mobil sekarang kan jarang ya, maksudnya satu panel tuh biasa langsung habis ke belakang gitu. Kalau ini sambungannya banyak, itu yang bikin ruwet kalau salah bangun. Di Jepang justru versinya terbatas, dia cuman ada beberapa jenis, terus sisanya variannya lebih banyak di luar negeri. Dan menariknya ini loh, Land Cruiser ini itu satu-satunya produk Toyota yang masa produksinya belum berhenti sampai sekarang. Jadi dari mulai tahun 50 sampai tahun 2023 itu lanjut terus tuh. Model ini. Enggak, seri Land Cruiser. Oh, right. Kalau kita ngomong kata Land Cruiser ya, itu kan sampai Prado, Land Cruiser lah segala macam, itu kan masih keluarganya Land Cruiser semua tuh. Dan memang yang ikonik itu FJ40 karena untuk
menghormati si FJ40 kan aja FJ Cruiser tuh. Nah, itu basisnya kan dari apa inspirasinya dari FJ40 gitu. Karena yang paling ikonik tuh seri ini dibandingkan yang lain ya. Jadi kalau pengen punya karakter FJ dengan sentuhan modern ya belinya FJ Cruiser. Tahun 2003 apa 2006 kalau nggak salah pertama kali dia rilis tuh. FJ Cruiser modelnya buka pintunya begini kan dia. Nggak model biasa. Oh gitu ya. Jadi lucu itu modelnya. Mungkin bisa diracunin juga bokap. Oke, itu aja sih kayaknya dari review kita yang singkat ini. Tapi yang terutama banget, makasih banget nih Vida sama Om Fernando udah apa namanya ya mempersilahkan kita untuk jalan-jalan pakai ini sekaligus nge-review. Dan ini juga garasinya masih ada beberapa lagi tuh. Iya. Kayaknya bisa banyak banget konten di situ tuh. Pusing kalau ke tempatnya videonya, aduh apalagi ini. Oke Oji Friends, itu tadi kita udah ngerasain Toyota Land Cruiser punyanya Om Fernando. Makasih banget sekali lagi nih Om, udah diizinin jalan-jalan pakai Land Cruiser kesayangannya. Dan ini FJ40 tahun 80 ya, warna merah marun. Jadi kesannya sih ini mobil sangar lah gitu ya. Seperti kita tahu nih heavy duty banget. Terus kayaknya itu aja sih ya. Thank you banget udah nonton video kita sampai habis. Jangan lupa di like, di komen, di share juga. Lonceng-loncengan juga dibunyiin, cleaning gitu ya. Sama follow kita di IG sama di TikTok di @autogadget_official. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Salut!